Momen lamaran Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang dihelat pada 13 Maret 2021 di salah satu hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan dengan menyatukan dua keluarga besar dalam acara lamaran tersebut masih membekas dalam ingatan publik. Seluruh mata tidak hanya tertuju pada sosok calon mempelai Aurel dan Atta yang berbahagia pada saat itu, namun juga sosok Krisdayanti, ibu kandung Aurel Hermansyah yang ikut hadir dalam acara tersebut, juga mencuri perhatian publik. Selain kehadirannya yang dinanti-nantikan publik, busana cantik berwarna ungu yang dikenakan KD itu pun menggulirkan cerita yang tak biasa. Benarkah busana karya tangan desainer Ana Avanti itu dipersiapkan pada H-1 atau sehari sebelum acara lamaran itu digelar? Kesiapan Aurel Hermansyah yang tidak lama lagi akan memulai kehidupan bahtera rumah tangga bersama sang kekasih Atta juga mendapat dukungan moral yang luar biasa besar dari keluarga. Selain usia Aurel yang sudah cukup untuk berkeluarga, secara mental dan pikiran pun putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini telah matang. Namun sebagai orang tua tentu rasa khawatir masih tetap ada. Lantas seperti apakah wejangan atau bekal hidup yang ditanamkan Anang dan Ashanti hingga Krisdayanti kepada Aurel sebelum memulai kehidupan rumah tangganya nanti bersama dengan Atta? Dan di momen acara lamaran Aurel dan Atta kemarin juga menyuguhkan sebuah pemandangan indah tentang kehadiran kekasih hati Azriel Hermansyah, yakni Sarah Menzel. Sarah Menzel yang tinggal di Pulau Dewata Bali secara khusus terbang jauh dari Bali demi mendampingi Azriel di acara lamaran sang kakak. Kehadiran Sarah Menzel di acara tersebut juga mencuri perhatian ibunda kandung Azriel, yakni Mimi KD, yang baru pertama kali melihat secara langsung pacar baru Azriel itu. Lantas seperti apakah kesan Mimi KD tentang sosok Sarah Menzel? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. 13 Maret 2021 kemarin menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti. Lantaran di hari itu putri sulungnya Aurel Hermansyah resmi dilamar oleh lelaki pujaan hatinya, Atta Halilintar. Acara lamaran yang digelar secara megah itu di salah satu hotel mewah itu menjadi momen perkenalan dua keluarga Atta dan Aurel. Dan di momen yang berbahagia itu, perhatian publik pun sempat tertuju pada sosok Krisdayanti, ibu kandung Aurel Hermansyah, yang juga turut hadir dan menyaksikan secara langsung prosesi lamaran tersebut. Sementara itu, momen hari lamaran Aurel dan Atta pun terselip sebuah kisah haru di balik pemilihan busana yang dikenakan KD. Gaun cantik berwarna ungu yang dikenakan KD di hari itu juga menjadi persembahan spesial dari desainer Ana Avanti. Lewat sosial medianya, Ana Avanti pun menulis curahan hatinya mempersiapkan gaun cantik itu dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Benarkah gaun cantik yang dikenakan KD pada hari itu dipersiapkan pada H-1 atau sehari sebelum acara lamaran itu digelar? Enggak. Itu maksudnya H-1 itu perubahan dari baju saya kebaya klasik ke modern. Udah itu aja, nggak usah terlalu heboh-hebohin kok. Pokoknya semuanya alhamdulillah jadinya bagus, gitu aja. Jadi itu aja. Ya kalau baju udah disampaikan ke saya, ya pokoknya persiapan lah semuanya. Tapi nggak usah yang terlalu bikin jadi bagaimana semuanya. Karena saya juga sibuk, urus anak-anak di rumah, urus domestik, urus kerja. Saya juga ada menjadi bagian panja RUU pengawasan obat dan makanan, ada tugas dari fraksi juga, dari partai, jadi ya saling ini yang melengkapi. Ya. Resepsi nanti Mami akan di atas panggung yang menemani? Saya nggak tahu, nggak usah dipikirin itu, pokoknya nanti semuanya berjalan baik, itu aja dulu fokus. Alhamdulillah, semoga akhirnya Loli mencapai babak
baru, babak berikutnya yang apa ya, seneng dengarnya. Kalau perasaannya seneng. Didoain aja yang baik-baik, mudah-mudahan lancar semuanya, nggak ada halangan apapun. Kehadiran Krisdayanti dalam momen spesial lamaran Aurel dan Atta kemarin menjadi momen yang tak terlupakan bagi Kade. Sebagai seorang ibu, Kade hanyut dalam keharuan dan kebahagiaan saat menyaksikan langsung momen yang dinanti-nantinya selama ini, yakni melihat Aurel yang akan menempuh kebahagiaan baru dalam bahtera rumah tangga bersama calon pendamping hidupnya. Kenangan 22 tahun silam pun kembali hadir, kala Kade mengulang kembali kisah tentang betapa bahagia hatinya saat mengandung Aurel. Kade yang saat itu mengandung Aurel di usia yang sangat muda, melewati perjalanan panjang, mulai dari ngidam nonton Titanic selama 15 kali, hingga ngidam tokoh kartun Winnie the Pooh. Selain itu, perjuangan Kade saat melahirkan Aurel tepat di situasi krisis moneter. Maka seperti inilah curahan hati terdalam Kade tentang memori indahnya saat mengandung dan melahirkan putri pertamanya itu. Aurel itu kan lagi 98 tuh kan lagi krisis moneter ya. Jadi saya mengalami hamil dengan kenaikan berat badan yang sangat-sangat besar. Saya naik 30 kilo karena saya banyak makan bakso juga gitu ya. Terus semuanya yang pedes-pedes. Terus ya udah, memang anak pertama ya, jadi ya dinikmatin gitu ya. Dan yang mungkin memorinya lebih banyak mama saya yang menangkap, karena Aurel sama Azriel tuh yang handling waktu habis lahiran tuh mama saya, sebulan 2 bulan itu mama saya. Ya karena memang saya namanya umur 21 yang lahirin ya, jadi lebih banyak istirahat waktu itu gitu. Kalau Aurel Azriel kalau ngidam sampai spesial gitu enggak, karena saya 4 anak hamilnya ngebok ya, enggak hamil kebok ya, enggak ada disuruh bed rest, nggak ada capek-capek gitu. Jadi semua masih aktif. Lucu-lucu lah ya. Kalau Aurel lebih mirip ayahnya, dia lebih mirip saya. Ya memang waktu itu lagi trennya itu kalau Aurel Winnie the Pooh. Makanya Winnie the Pooh dia. Kalau Azriel Teletubbies. Jadi memang itu ngidamnya itu, satu Winnie the Pooh, satu Teletubbies, karena tahunnya 98 dan 2000. Kalau itu, jadi Titanic itu mendasari pemberian nama Aurel. Jadi Titania itu karena saya nonton Titanic itu sampai ngidam sampai 15 kali nonton. Jadi namanya saya Titania, tapi Titan itu kuat ya, sesuatu yang kuat, person with big knowledge, itulah kira-kiranya. Di tengah perasaan Krisdayanti yang bercampur aduk saat mengulang kembali memori tentang masa-masa hamil Aurel 22 tahun silam, perasaan bahagia dan terharu pun juga dirasakan Anang Ashanti. Membesarkan Aurel dengan penuh kasih sayang, Anang Ashanti rupanya mulai siap menerima kenyataan bahwa sebentar lagi keduanya akan merelakan Aurel hidup bersama dengan pendamping hidupnya, yaitu Atta. Alih-alih menyembunyikan rasa haru di lubuk hatinya, Anang justru mengaku telah menanti momen-momen ini sejak lama. Bahkan, suami Ashanti itu mengaku siap melepas Aurel untuk menikah. Pernikahan Aurel dan Atta yang akan digelar pada 3 April 2021 mendatang, benarkah akan dihiasi air mata haru? Iya, itu memang aku udah tunggu dan itu akan terjadi, hari ini terjadi. Aku sebenarnya prepare udah bahwa ini akan terjadi, bahwa kapanpun akan terjadi, bahwa Aurel akan dibawa laki-laki. Karena kita sudah prepare ya kita harus siap, kenyataan itu kan udah terjadi, nggak bisa bersentimental terus dengan kenyataan itu. Ya paling nggak happy lah, karena Mas Anang ini anak pertama perempuan yang akan dilepas. Kita akan lihat, kita akan men-challenge Mas Anang tanggal 3 atau 4 Maret. Apakah dia menangis atau tidak? Oh iya. Oh, 3 atau 4 April ya? Iya. Kita akan men-challenge Mas Anang, apakah dia bakal menangis atau tidak? Kalau aku bilang sih nangis dia. Iya, karena kan dia anak pertama, Aurel juga anak pertama, terus tadi Mas Anang juga sempat sangat terharu harus melepas anak perempuan pertamanya untuk menikah dan lamarannya diterima. Menyaksikan putri sulungnya yang sebentar lagi akan memasuki sebuah fase baru dalam kehidupan, yaitu pernikahan,
tentu menjadi impian setiap orang tua. Meskipun begitu, Aurel dan Atta memang butuh dibekali banyak nasihat dan wejangan dari orang tua terkait kehidupan rumah tangga. Apalagi sebagai orang tua yang pernah merasakan gejolak pasang surut rumah tangga, Krisdayanti memberikan wejangan untuk putri sulungnya. Berharap semua berjalan lancar dan langgeng hingga maut memisahkan. Inilah pesan sang diva kepada Aurel dan Atta sebelum lamaran. Ya pokoknya saya bilang pokoknya jangan capek-capek lah ya, fokus. Pasti itu kalau udah menjelang perkawinan pasti akan banyak gesekan-gesekan. Jadi kalian harus kuat-kuat gitu. Ya karena kan ya Aurel udah 10 tahun nggak tinggal dengan kami, dengan saya pada khususnya. Jadi ya insya Allah kan nanti sama calon suaminya ya harus melakukan kebahagiaan bersama dengan calon suami. Jadi saya titip istri saya gitu aja. Ya senang, pokoknya kita pikirin yang happy aja, kita pikirin kebahagiaan untuk mereka. Dan insya Allah semua mereka bisa menuju kelancaran sampai hari H nanti, saya mohon doanya. Anak-anak udah cukup umur, terus sudah melalui perizinan, proses pengenalan karakter satu sama lain, walaupun saya nggak melihat secara langsung. Ya namanya up and down relationship itu memang harus ada. Dengan begitu kan tahu bahwa perjalanan menuju rumah tangga itu pasti ada batu terjal. Nggak usah lah ya, anak-anak saya rasa Aurel dan calonnya itu udah punya pandangan perspektif yang sangat luas dari masing-masing orang tuanya. Coba bayangin, orang tua masing-masing udah pernah sukses, udah pernah gagal, udah pernah melalui satu ligai rumah tangga, baik itu berhasil atau belum berhasil, itu adalah suri tauladan yang harus diambil. Kalau Aurel bisa mengambil keteladanan yang bisa dilihat dari saya dan orang tuanya, ya harusnya bisa disaring mana yang bisa dijadiin suri tauladan, mana yang kurang, ya harus mereka cerna masing-masing karena mereka udah dewasa, nggak perlu diajarin lagi. Doa yang nggak pernah putus untuk anak-anak. Welcome to the journey as a husband and wife. Ya, marriage is about a roller coaster. You have to face it. You have to holding hand each other. Sekarang sudah harus siap, kuat, penuh keterampilan, menjadi sama-sama pendengar yang baik satu sama lain, sesama pasangan. Mudah-mudahan bisa selalu mendapatkan solusi untuk menempuh hidup yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat. Sementara itu, momen lamaran Aurel dan Atta kemarin juga menjadi momen yang spesial bagi sang adik Azriel Hermansyah. Pasalnya, di hari bahagia tersebut, Azriel juga menghadirkan kekasih hatinya, Sarah Menzel. Perjuangan cinta Sarah Menzel yang terbang dari Bali menuju Jakarta demi mendampingi Azriel di hari lamaran Aurel kemarin sontak mencuri perhatian publik. Apalagi dengan balutan gaun cantik berwarna ungu, Sarah terlihat begitu cantik dan elegan di hari itu. Lantas, benarkah kecantikan Sarah Menzel juga sempat mencuri perhatian ibunda Azriel, Mimi Kade saat itu? Lantas, seperti apa hubungan Azriel dan Sarah di mata Kade? Kalau di sosial media kan juga muncul di explore. Cantik sih ya, terus saya juga senang udah dikenalin sama mamanya. Ya namanya anak-anak ya, pasti masih suka-suka, masih saling mendalami, ya cocok alhamdulillah. Kita doain aja lah ya yang baik untuk anak-anak. Nggak banyak cerita sih ya, namanya juga suasananya lagi nggak santai, lagi ada acara gitu. Jadi dengan gestur aja dia udah bisa menangkap. Saya bilang sering jadi model gratisannya Azriel ya, terus ketawa-tawa aja. Yang penting saya udah titip-titip lah yang baik-baik sama Azriel. Namanya suka sama suka itu kan harus saling memberi, saling menerima ya. Kalau anak-anak muda kan memberi ilmu, cocok satu sama lain dilanjutkan. Kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan. Enggak lah, namanya juga kan baru ketemu pertama-tama. Dan terlepas dari jalinan cinta Azriel dan Sarah yang terus mekar, beginilah pengakuan Anang dan Ashanti yang telah memberi wejangan atau nasihat perkawinan kepada putri sulung mereka.
Kepada Aurel, keduanya berpesan agar bisa melalui suka dan duka dalam berumah tangga secara bersama. Tidak hanya setia saat keduanya bahagia atau senang dan saat lagi punya banyak uang, tetapi juga harus tetap setia dikala duka, tidak punya apa-apa, dan mengalami banyak kesulitan atau rintangan. Iya, dia sudah menemukan pria yang dia mau, gitu kan, yang dia sukai dan dia cintain, yang merasa cocok jadi imamnya. Karena aku selalu berpesan, kalau kamu sudah diimamin dengan laki-laki, kamu harus tunduk, kamu harus baik terhadap dia, karena pintu surga kamu di situ. Dan benar-benar kamu bisa melayani dengan baik. Karena pesanku cuma itu. Seperti aku melayani. Ya, betul. Saya bilang sama Aurel, kamu kayak bunda lah. Gitu. Bagaimana Ya, kita bunda kan nemenin pipi. Dalam suka dan duka loh. Gitu. Jadi tidak mudah untuk semua orang mau mendampingi di duka. Maunya sukanya aja, senangnya aja. Ibaratnya abang ada, abang apa? Gimana kalau istilahnya orang? Disayang, kalau nggak punya ditendang gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Kalau Ada uang abang sayang. Ya kan, ya banyak juga yang nggak begitu. Tapi ibaratnya kita harus memberi masukan ke dia bahwa hidup itu tidak akan selalu seindah dan semanis itu. Pasti ada up and down, pasti ada cobaan, pasti akan ada banyak rintangan, pasti akan ada banyak lah sekali kerikil-kerikil yang baik kecil maupun besar di dalam rumah tangga itu pasti ada. Tapi bagaimana mereka berdua bisa sama-sama menguatkan. Ibaratnya kita berdua mungkin kalau orang hari-hari ngelihat kayaknya Tom and Jerry gitu. Ada aja hal-hal kecil tuh kita suka ya Tom and Jerry lah gitu. Tapi kita bisa kuat selama hampir dari 2010 sampai sekarang bersama setiap hari dengan segala dinamika kehidupan, kita masih bisa tetap kuat karena ya itu, kita berdua masih punya perasaan yang kadang-kadang masih greget, kesel, kadang-kadang sebel, kadang-kadang masih kangen, kadang-kadang nggak tahu. Kamu kayak gitu kan? Ya memang hidup harus begitu. Jadi aku selalu bilang ke Aurel Jial bahwa ya itu kayak begini, harus kayak gitu. Jadi bukan hanya pasangan dikala suka, tapi pasangan dikala nggak enak, dikala sakit, dikala nggak punya uang, dikala semuanya gitu. Karena kalau ya harus siap menerima itu, dan menjadi istri itu tidak mudah, apalagi nanti menjadi ibu. Nanti akan dijalani, insya Allah juga akan terbiasa, dan dia sudah melihat bagaimana rumah tangga orang tuanya sebelumnya, jadi dia pasti banyak belajar dari situ, dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Ya. Kalau doa salawat itu kan setiap saat, ya ini hari istimewa buat anak saya. Didoakan semua selalu lancar, semua bisa tulus, ikhlas, dan melepaskan ya, namanya anak kan titipan, dan melepaskan dia mudah-mudahan dalam menuju mahligai rumah tangga nanti mempunyai satu tujuan. Ya insya Allah lancar, mudah semuanya sampai hari H. Segera halal, segera Allah curahkan dan cucurkan rahmat untuk keduanya dan dikumpulkan untuk kebaikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.